Pengetahuan adalah jalan menuju ke keselamatan. Hal-hal yang membuat kita sesal karena kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah jalan menuju ke kecelakaan, kerugian, memalukan, menyakitkan, hal yang rendah. Sudah bagus kok punya penyesalan, walaupun penyesalan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sangat mengerikan lagi apabila orang tidak pernah menyesal dalam hal setelah berbuat buruk. Artinya apa? Tidak pernah sampai muncul pengetahuan, yaitu kemampuan memilah-milah apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Orang yang menyesal itu jauh lebih baik, oleh karena setidaknya dia telah bisa memilah-milah ini baik, ini buruk, pantas, tidak pantas, benar, salah. Walaupun memang itu semua tidak boleh untuk berlarut-larut. Sesuatu apapun kalau berlebih tentu tidak bagus. Dan kalau mau lebih bagus lagi, tidak perlu ada penyesalan, yaitu apa? Menjaga perbuatan baik lewat jasmaniah, ucapan maupun batiniah, untuk jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tercela sehingga tidak perlu menyesal. Itu tentu yang diharapkan. Nah, yang pertama adalah pengetahuan. Dan pengetahuan ini harus pengetahuan yang benar, sungguh benar. Bukan benar menurut kita, bukan benar menurut dia, bukan benar menurut siapa. Jangan percaya dia, jangan percaya diri sendiri. Tetapi percayalah dengan orang-orang yang telah menunjukkan jalan dan kita membuktikan itu sebagai hal yang benar, telah memeriksa dengan baik, telah membuktikannya. Dan lebih dari itu, ya, kita telah menaruh keyakinan didasarkan oleh kebijaksanaan, didasarkan oleh pengetahuan pada orang tersebut. Di sini sebagai percontohan adalah sosok Sang Buddha. Terlepas dari kita suka tidak suka, paham tidak paham, mau tidak mau, kalau itu dikatakan benar, kita harus ngikut. Bukan berarti kita tidak percaya, kemudian ya itu hak Anda, boleh kamu untuk mengikuti ketidakpercayaan Anda, menganggap yang lain sebagai yang benar, silahkan. Tetapi apa yang dimaksud silahkan ini? Silahkan yang berisiko, riskan, keliru. Neraka, alam neraka, alam peta, alam binatang, alam asura, penuh sesak dengan makhluk-makhluk. Kalau kita tidak percaya atau tidak bisa membayangkan seperti apa sih nyatanya alam-alam itu, kita bisa lihat di lingkungan kita. Orang yang papa, hina, sakit-sakitan, menjadi takut, cemas, gelisah, terpuruk. Takut karena apa? Takut dikejar oleh yang berwajib, takut dikejar oleh pemilik utang, takut dikejar oleh mafia, takut dikejar oleh musuhnya, atau sakit-sakitan dampak dari mungkin ya membiarkan diri dalam keterpurukan karena mungkin minum-minuman, karena mungkin mabuk-mabukan, karena mungkin hal apa yang tidak semestinya dilakukan. Mereka menjadi terpuruk, mereka menjadi papa, menjadi hina, menjadi tidak ada harga di mata masyarakat. Ini adalah perbandingan untuk membayangkan seperti apa sih alam-alam di tingkat bawah, alam neraka, alam peta, alam asura, alam binatang. Satu pertanyaan, senang tidak mereka berada di sana dalam kondisi seperti itu? Siapa yang mengajaknya ke sana?
Kalau tidak senang, mengapa dia mau? Mau jujur, bukan orang lain yang mengajak, diri sendiri. Senang tidak berada di situ, tidak menyenangkan. Apakah diri sendiri membenci diri sendiri sehingga mengarahkan diri, menjerumuskan diri ke jalan seperti itu, ke tempat seperti itu? Bukankah setiap orang termasuk yang ada di alam neraka, alam binatang mencintai dirinya sendiri? Bukankah mereka yang papa, yang cacat, yang takut, penuh dengan ketakutan itu mencintai diri sendiri? Mengapa membawa diri pada ketakutan, kecemasan, sakit-sakitan, papa, hina seperti itu? Tidak habis pikir. Seseorang yang semestinya mencintai diri sendiri tetapi sengaja mengarahkan diri pada kondisi yang diri sendiri tidak menyukai, yaitu apa? Penderitaan. Siapapun tidak menyukai itu. Salah satu sebabnya, bukan salah satu, satu-satunya sebab adalah menganggap hal yang keliru sebagai yang benar, hal yang buruk sebagai yang baik, hal yang tidak pantas sebagai yang pantas. Kemudian melakukan hal yang keliru, yang buruk, yang tidak pantas itu. Tidak mau melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang pantas. Karena mungkin keras kepalanya, bandelnya, egonya, menganggap ini yang benar. Aku ini pandanganku, ini apa opiniku, ini apa peganganku. Tidak mau peduli dengan apa yang orang bijaksana anjurkan, ajarkan. Terlepas dari seseorang yang mau manfaat untuk diri sendiri secara benar, secara nyata. Terlepas diri sendiri paham atau tidak, setuju atau tidak, orang bijaksana mengatakan A, cobalah merendahkan diri dulu untuk mengikuti ini A, ini benar. Dengan penuh keyakinan tentunya. Dan tentu juga didasari dengan penelaahan, pemeriksaan yang ya sepantasnya. Dengan pembuktian. Dan ini yang nantinya bisa mengarahkan diri pada kemajuan. Dan ini hanya dasar saja yang namanya pengetahuan. Ternyata setiap orang yang ada di gedung ini, termasuk juga di luar, saya percaya telah banyak sekali pengetahuan yang telah diunduh, telah diperoleh, telah didapat. Hanya pertanyaannya adalah sejauh apa pengetahuan itu berhasil guna, berdaya guna. Tidak sedikit orang yang tidak habis pikir kepada dirinya sendiri. Sepertinya pengetahuan yang sudah saya dapatkan itu tidak sedikit. Tetapi mengapa dalam menjalankan roda hidup saya ini geronjal-geronjal? Apa namanya, naik turun, sepertinya tidak mulus, tidak rapi, dan sepertinya tidak bisa menerapkan apa yang telah saya ketahui itu pada praktisnya, dan tahu sadar setelah semuanya itu jadi bubur semua, penyesalan biasa. Pengetahuan sepertinya tidak ada fungsi. Mengapa sampai demikian? Karena kurang dua hal, yaitu tidak ada perhatian, dan satu lagi tidak ada yang namanya pengasahan. Pengasahan ini dalam arti lain adalah pengembangan. Apa yang dimaksud dengan perhatian di sini? Yaitu upaya menerapkan nilai-nilai luhur, apa yang dikatakan benar, baik, pantas oleh para bijaksanawan itu dalam melihat apapun objek yang diterima oleh indera. Ini yang namanya perhatian. Tanpa pengetahuan, perhatian apa? Tidak ada perhatian di situ. Paling perhatian apa? Perhatian, oh itu batu, tahu itu batu. Oh itu barang, dompet miliknya si A. Saya ambil, tahu itu saya ambil. Saya pulang,
Saya lari, tahu saya lari. Itu apakah itu perhatian? Apakah itu vipassana? Ya, tentunya bukan. Bukan sekedar perhatian, tetapi perhatian ini memasukkan nilai-nilai pengetahuan benar, yaitu nilai-nilai luhur. Perhatian ini sangat penting diterapkan, termasuk bagaimana mengulang lagi pengetahuan yang telah didapat. Mengulang lagi pengetahuan yang telah didapat. Itu yang disebut dengan mengasah, atau dalam bahasa palinya bhavana. Citta bhavana, pengembangan batin. Yaitu upaya untuk memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Dan dengan demikian, melalui proses yang tentu, step by step, bertahap, tidak bisa instan, tergantung pada intensitas, kekuatan, kemampuan, dan kemauan berlatih. Dan itu ya jalan yang para bijaksanawan tunjukkan. Kira-kira demikian jawabannya.